Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Boom Movie yang selalu menghadirkan film menarik untuk kalian tonton. Ya, kali ini kita akan membahas kembali kelanjutan dari film Squid Game yang sebelumnya udah pernah gue bahas alur cerita filmnya. Tetapi buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, boleh tuh guys ditonton dulu agar kalian lebih mengerti dengan alur cerita film Squid Game ini. Tetapi sebelum kita mulai pembahasan dari alur cerita film Squid Game ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. And then follow juga akun Instagram pribadi gue, agar kita semakin akrab bro. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai series dari film Squid Game ini. 괜찮아. 다. Setelah menyelesaikan permainan kelereng maut, frontman pun menyuruh para staf untuk segera menangkap penyusupnya, karena para VIP akan segera datang. Lalu siapa sih para VIP itu? Tenang lur, kita akan bahas lagi nanti. Jadi jangan di skip ya. Frontman speaking. Lantas frontman pun berkata di dalam telepon kepada para staf kalau sesaat lagi permainan kelima dan keenam akan segera dilakukan. Lalu tak lama dia pun sadar kalau ada yang mengubah letak gagang teleponnya, yang itu artinya si penyusup itu sudah berada di ruangan ini. Lantas frontman pun mencoba untuk mencari penyusup itu. Namun 궁금한 게 많은 것 같은데 얘기 좀 하자. 시체가 발견됐습니다. saat dia hampir menemukan John Ho, untung aja frontman mendapat telepon dari para staf yang menemukan jasad polisi di sebuah pantai, sehingga dia pun lekas pergi ke pantai itu. Di sisi lain, para peserta yang berhasil selamat dari game kelereng maut, mereka pun kembali ke ruangan peserta. Lantas lagi-lagi Doksu pun terkejut melihat Mpok Tuti yang masih hidup. Anjir, ini cewek kok nggak mati-mati ya? Kata Doksu sambil kebingungan. Dan di sini ternyata frontman mengizinkan Mpok Tuti untuk lanjut ke permainan berikutnya, karena tidak adil jika mereka mengeliminasi seseorang yang dikucilkan oleh peserta lain. Adil juga nih frontman. Cocoknya jadi DPR aja ngap. Hingga saat ini tersisa 17 orang yang bisa lanjut ke permainan berikutnya. Lantas karena permainan kelereng maut yang benar-benar menyayat hati dan menjebak para peserta, mereka semua pun galau karena justru orang-orang terdekat mereka lah yang akan modar. Tidak terkecuali dengan Om Ucok yang sangat terpukul karena sebelumnya dia bermain berpasangan dengan istrinya, dan istrinya telah modar di permainan tersebut. Lantas Om Ucok pun berkata, Dahlah, kita hentikan saja permainan ini. Mendengar omongan Om Ucok itu, Sang Woo pun membalas, Lu kira lu doang yang galau? Terus percuma dong gua susah payah berjuang sampai sini. Kalau lu mau mati, sini gelut sama gue. kata Sang Woo sambil merasa kesal. VIP들이 도착했습니다. Di sisi lain, frontman yang sudah tiba di pantai itu, dia pun melihat jasad polisi itu dan berpikir kalau itu adalah penyusupnya. Lantas tak lama para VIP pun sudah tiba di tempat tersebut. VIP들께서 도착했습니다. Lalu frontman pun memberitahukan hal itu kepada tuan rumah. Tetapi si tuan rumah tidak ingin bertemu dengan para VIP. Jadi frontman sendirilah yang menyambut para VIP ke ruangannya masing-masing.
Greetings. The host would miss a night like tonight. Urgent business has prevented him from. Lantas saat para VIP tiba di ruangan penonton, salah satu dari VIP pun marah karena Om Ucok mau bunuh diri. Padahal VIP itu sudah bertaruh untuk Om Ucok senilai 1 juta dolar. Oke, kita lanjut lagi. Di saat pelayan ingin mengantar minuman ke para VIP, mendadak di sini John Ho menodongkan pistolnya dan menggondol topeng serta pakaian dari pelayan itu. Ooh, this is exciting. I'll try 96. But I think the order in which they compete matters most. Who are you bidding on this time? Oh, geez, you killed me. Singkat waktu, di sisi lain para peserta diarahkan untuk mengikuti permainan selanjutnya. Lantas mereka pun sampai di suatu tempat, dan mereka pun disuruh untuk memilih angka dari 1 sampai 16. Dan angka inilah yang menentukan hidup atau matinya mereka nanti. Hingga para peserta pun saling berebut memilih nomor itu. Namun Ki-hun yang agak lemot dalam berpikir, dia pun hanya kebagian nomor 1 dan 16. Which one to choose either? Shall I help them along in their decision? 제일 먼저 게임을 시작하자고. 그럼 마지막. Dimana di antara dua nomor itu salah satunya ada yang bikin sial dan ada yang bikin beruntung. Lantas akhirnya Ki-hun berniat untuk memilih nomor 1. Namun tiba-tiba salah seorang peserta datang dan bilang, Bro, gua kan milih nomor 1. Gimana kalau kita tukeran aja dah? Lu nomor 16, gue nomor 1. Lalu Ki-hun pun membalas pria itu. Oke lah, deal. Now, the game will begin. Singkat waktu, frontman pun memulai permainan kelima, di mana dalam permainan itu para peserta disuruh untuk melintasi jembatan yang sangat tinggi, di mana jembatan itu beralaskan 2 baris kaca, yang mana di antara 2 kaca itu hanya ada salah satu kaca yang mampu menahan berat tubuh para peserta. Lantas para peserta pun melintasi jembatan itu sesuai dengan nomor yang mereka pilih sebelumnya. Dan di sini untung aja Ki-hun tidak jadi mendapatkan nomor 1, karena sangat apes jika dia harus melintasi jembatan itu pertama kali. Lantas permainan ini pun dimulai. Terlihat di sini peserta yang memilih nomor 1 pun mulai melangkah. Dan awalnya dia berhasil memilih kaca yang kuat. Tetapi sayangnya dia malah jatuh karena salah memilih kaca. Lantas peserta itu pun jatuh dari ketinggian yang sangat ekstrim dan automodar dah tuh. Di sisi lain VIP yang sebelumnya bertaruh ke Om Ucok, dia malah kesal kembali karena setelah dia ganti jagoan, malah jagoannya mati. Lantas VIP itu memerintahkan si pelayan alias John Ho untuk menemaninya ke suatu ruangan karena VIP itu menyukai John Ho. Anjir, homo nih orang. Bon appetit. Singkat waktu setelah beberapa pemain terjatuh karena gagal melintasi jalan tersebut, para peserta yang lainnya ketakutan dan saling dorong-mendorong karena waktu hampir habis. Oh, it's getting exciting. Lalu di saat Doksu harus memilih salah satu kaca yang berada di depannya, akal liciknya pun mulai bermain. Karena Doksu berada di barisan paling depan, dia pun memerintahkan peserta yang lain untuk maju ke depan. Karena dia nggak mau jadi tumbal di sini. Namun di sini Pok Tuti yang dendam dengan Doksu, dia pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri bersama Doksu dengan menjatuhkan diri mereka dari jembatan yang sangat tinggi itu.
Di sisi lain, VIP yang homo itu sedang berduaan di kamar dengan Junho. Lantas VIP itu memerintahkan Junho untuk membuka topengnya dan karaoke dengan mic miliknya. Namun Junho yang bukan seorang homo, dia pun mencengkram burung VIP itu dan menodongkan pistol ke arahnya. Lalu dia pun bertanya, "Apa saja yang lo ketahui dari permainan ini?" kata Junho sambil mengancam. Karena VIP itu tak kunjung datang, akhirnya frontman pun memerintahkan salah satu staf untuk memeriksa VIP itu. Dan ternyata di sini VIP itu sudah jatuh pingsan dan Junho sudah tidak ada lagi di tempat itu. I think so. Kembali ke permainan. Di sini para peserta hanya tersisa 4 pemain, yaitu Sangwoo, Ki-hun, Sae-byok, dan Pak Bambang. Di saat Sangwoo ingin mendorong Pak Bambang, namun di sini Pak Bambang mengatakan kalau dia tahu cara membedakan kaca yang rapuh dan kaca yang kuat untuk menahan beban mereka. Karena dia adalah seorang tukang kaca yang berpengalaman selama 30 tahun. Lantas dengan melihat pantulan cahaya ke arah kaca itu, mereka pun mampu dengan mudah melintasi kaca itu satu persatu. Namun salah satu VIP berkata, "Membosankan." Dia merasa bosan kalau para peserta mampu dengan mudah melewati jembatan itu. Hingga frontman pun mematikan lampu di tempat itu. Agar mereka kesulitan membedakan kaca-kaca di jembatan itu. Meskipun begitu, Pak Bambang berkata, "Slow bro." dia masih bisa membedakan kaca itu dari suaranya. Lantas di sini Ki-hun ingin memberikan kelereng agar bisa digunakan oleh Pak Bambang. Namun Sangwoo berkata, Ini kelamaan. Waktunya hampir habis goblok." Sangwoo pun mendorong Pak Bambang hingga terjatuh dari ketinggian karena waktu hampir habis. 그럼 그냥 가. Lalu saat ini tersisa Sangwoo, Ki-hun, dan Sae-byok yang berada di jembatan itu. Lantas singkat waktu mereka pun berhasil menyelesaikan permainan itu. Dan tak lama seluruh kaca itu pun meledak karena waktu sudah habis. Dan kaca-kaca itu pun melukai tubuh mereka. Di sisi lain, salah satu staf mengabarkan kalau dia menemukan jejak Junho yang melintasi goa bawah laut. Lantas frontman pun menyuruh mereka untuk mencari Junho dengan menggunakan speedboat. Di sisi lain, para peserta yang selamat kembali ke ruangannya. Lantas mereka bertiga pun dihampiri oleh para staf yang membawa sebuah kotak. Lalu mereka pun diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang ada di dalam kotak tersebut, karena mereka akan menerima hadiah khusus dari para VIP. 감사드리고 마지막 게임에서 더욱더 멋진 모습을 Dan di saat mereka telah berganti pakaian yang lebih mewah, mereka bertiga pun disajikan makanan yang sangat lezat. Setelah selesai makan, para staf pun membersihkan semua peralatan dan makanan yang ada di atas meja, dan hanya menyisakan sebuah pisau di sana. Jangan bilang abis makan kita disuruh saling bunuh, kata Ki-hun sambil melamun. Sekian dulu pembahasan dari seri film Squid Game ini ya. Tetapi tenang aja lur, gue janji gue akan membahas kembali kelanjutan dari seri film Squid Game yang sedang viral ini. Akan tetapi silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan dengan film-film yang akan gue upload ke depannya nanti. Dan sekali lagi, ingat, kencing aja harus bayar tetapi hanya subscribe yang gratis. Jadi nggak ada ruginya lur. Oke lah, boom movie di sini. See you in the next film.